Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan program studi kepada saya, saat ini untuk mempresentasikan, hasil tesis, pada semester ini. Eee, yang terhormat para penguji, yang pertama adalah Dr. Bernard Renaldi Sutrisja Skom MKom. Terima kasih Pak Bernard atas kesediaannya. Kemudian, selanjutnya Dr. Hapnes Toba MSc, penguji kedua selaku Ketua Program Studi. Terima kasih Pak atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada kami. Kemudian selanjutnya pembimbing akademik dan sekaligus pembimbing tesis Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayub. Terima kasih Bu dan terima kasih atas kesempatan sampai bisa maju pada tahap ini. Kemudian Pak Andre untuk koordinator tesis Bapak Andreas Wijaya PhD. Terima kasih Pak selama ini atas dorongan-dorongan dan dukungan meskipun sebelumnya mohon maaf Pak kalau di dalam kelas ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi kami bersyukur berterima kasih atas bimbingan dan dukungannya sampai kita atau saya bisa berada pada titik ini. Baik, saya akan presentasikan tesis saya dengan judul Manajemen Risiko Bidang Sistem Informasi Direktorat Informasi Universitas Kristen Maranatha periode 2018-2020 dengan menggunakan framework COVID-5. Oke, jadi kenapa saya memilih topik ini? Pertama, yang paling mendasar adalah application portfolio di Universitas Kristen Maranatha yang saat ini semakin bertumbuh dan berkembang. Ada banyak sekali aplikasi berdasarkan arsitektur yang tersedia, aplikasi utama, pendukung, dan ada aplikasi-aplikasi yang memang dikembangkan dari stakeholder atau vendor. Dan memang pada perjalanannya, Maranatha memiliki histori dari sejak awal, mulai mengembangkan sistem informasi, ada beberapa milestone sampai pada titik ini aplikasinya semakin berkembang. Nah, sebagai informasi data yang kami dapat ada sekitar 33% aplikasi baik itu utama atau pendukung masih dikerjakan dan dikelola oleh vendor. Nah, kemudian kenapa yang kedua adalah service level agreement di Universitas Kristen Maranatha yang memang semakin banyak juga menandakan bahwa ada sesuatu yang memang harus kita ukur. Kemudian yang ketiga terkait dengan disintegrated. Semakin besar ketersediaan layanan kita dan semakin besar application portfolio yang ditangani vendor, artinya ada peluang di situ bahwa sistem informasinya tidak terintegrasi. Nah, itu hanya jadi salah satu alasan aja. Kemudian selanjutnya adalah teknologi informasi sesuai dengan dokumen Renstra merupakan salah satu tools pendukung atau salah satu tools utama. Jadi teknologi informasi di Maranatha menjadi backbone untuk mendukung proses bisnis yang ada. Dan yang tidak kalah pada poin yang paling terakhir untuk kenapa memilih melakukan penelitian kenapa memilih judul penelitian ini. Jadi ada hal-hal yang memang dianggap hal tersebut belum terdokumentasi dengan baik. Jadi harus kita coba antisipasi pada masa yang akan datang seperti apa dan keterbatasan jumlah sumber daya khususnya untuk programmer yang ahli dalam bidangnya atau sesuai dengan bidang-bidang IT yang ada saat ini yang memang expert di bidangnya. Ini menjadi isu tersendiri dan memang harus dibahas. Kemudian untuk service level agreement ini hanya menunjukkan bahwa pada eh, dalam rangka menuju ke perumusan masalah perlu juga dipertimbangkan karena dalam service level agreement yang penelitian dilakukan tahun 2018, memang dalam 13 service level agreement semuanya dalam kondisi baik kecuali satu. Mohon maaf, jadi ada satu yang memang ditulisnya layanan sangat buruk. Tapi ini harusnya tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Nah, itu yang menjadi dasar-dasar kenapa kami coba melakukan penelitian dengan objek bidang unit pelaksana teknis terkait dengan bidang IT. Kemudian berdasarkan dari 5 faktor yang sudah kami sebutkan sebelumnya, kenapa kami menyusun rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang kebutuhan yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi beberapa penelitian yang kami baca atau ada beberapa referensi yang kami baca menggunakan framework ITIL disebutkan bahwa aset IT yang berupa data merupakan yang penting. Jadi penting untuk menjaga dan mengelola aset tersebut. Nah, Maranatha sebagai universitas bergerak dalam jasa pendidikan, tentunya kalau kita menggunakan standar ini bahwa
data merupakan aset primer yang kita miliki selain dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada. Eee, karena kita berurusan dengan, pihak, stakeholder kita, ada customer kita, para calon mahasiswa, para orang tua, dan bahkan mahasiswa existing memiliki data-data pribadi dan sebagainya, hal tersebut harus kita protect. Jadi ketika akan mendesain sesuatu yang baru dengan menggunakan data testing, menggunakan data primer, harus ada policy yang mengatur dan, mengukurnya. Eee, kemudian selanjutnya proses assessment terkait dengan pengelolaan proyek ini masih ada kaitannya juga terkait dengan pengelolaan proyek, pengelolaan risiko yang sesuai dengan standar maksudnya. Jadi dengan framework atau acuan yang memang standar secara internasional misalnya. Tujuannya adalah untuk mengukur capability level dalam masing-masing domain yang akan disebutkan dalam dalam batasan atau tujuan masalahnya. Di bawah domain itu memang ada application portfolio khususnya pada, manage strategi IT, manage, project, manage, aplikasi dan sebagainya. Kemudian, adanya kebijakan yang mengatur terkait dengan keterlibatan pihak ketiga, khususnya tadi dalam rangka mengakses, data primer atau ada risiko lain terkait dengan, expertise atau jumlah keterbatasan SDM ketika misalnya dia mendevelop sesuatu dan dia tinggalkan setelah beres, yang diserah terimakan harus bisa mengerti atau bisa melakukan troubleshooting agar supaya tidak terlalu bergantung kepada orang tadi gitu. Kemudian, ruang lingkup pembahasannya ada pada area unit kerja yang menangani bidang informasi dan teknologi, mungkin namanya suatu saat bisa berubah, eee, kita nggak jadi generalnya adalah, unit kerja IT. Kemudian, hanya mencakup pada 7 domain kontrol yang ada dalam COVID. Jadi terkait dengan tata kelola, mengelola risiko itu pada tataran governance, kemudian pada tataran manajemen nanti adalah perencanaan proyek, optimalisasi resiko, kemudian proses memanage strategi dan yang hal-hal yang terkait dengan operasional lainnya. Selanjutnya untuk hipotesis, menurut hipotesa kami berdasarkan hasil sebelumnya, diduga bahwa dalam pengelolaan proyek atau dalam pengembangan sistem informasi yang dikelola oleh bidang sistem informasi Direktorat Informasi, pada saat dalam mendevelop yang melibatkan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi pendukung atau aplikasi utama, dalam pemanfaatan aset yang kita sebut di depan tadi sebagai data itu merupakan aset primer dalam pengelolaan teknologi informasi. Apakah sudah menggunakan, apakah sudah memperhatikan hal-hal terkait dengan optimalisasi risk, pengelolaan risiko, pengelolaan proyek, eh, dan diindikasikan bahwa dari semua proses-proses tersebut tidak tersedianya bukti yang banyak bahwa proses tersebut dijalankan sesuai dengan proses yang sudah terdefinisi sebelumnya. Jadi pada hipotesa kami untuk proses ini berada pada kapabilitas level perform. Selanjutnya diduga bahwa dalam pengelolaan tata kelola memastikan governance atau tata kelola dan mengelola service atau domain service level agreement, pengelolaan managed service berada pada level established. Jadi pertama terkait dengan kebijakan terkait pemanfaatan data primer kita, eh, ada sedikit lack of evidence di sana. Kemudian sense of evidence agak sedikit. Kemudian hipotesis selanjutnya tentang tata kelola dan pengelolaan managed service. Ditinjau dari beberapa penelitian atau beberapa jurnal yang uh, terkait erat dengan penelitian ini, uh, pada ada beberapa contoh yang kami coba petakan, khususnya misalnya untuk pengelolaan risiko aset yang mendefinisikan aset, seberapa pentingnya aset dan cara mengelola aset yang aman, ada penelitiannya.
Kemudian eh, terkait dengan metode penelitian yang konseptual. Jadi diagram yang digunakan untuk mendefinisikan atau mendefine metode untuk melakukan penelitian. Eh, Kemudian analisis terkait dengan pengolahan sistem informasi. Jadi benchmark dengan universitas yang lain. Kemudian terkait dengan mapping yang menggunakan RACI chart terkait dengan analisis gap pada risk assessment. Eh, Metode penelitian yang didefinisikan pada tesis ini memiliki kurang lebih ada 11 stage. Dari stage yang paling pertama, studi literatur atau kajian-kajian pustaka yang dilakukan untuk mencoba membandingkan beberapa jurnal atau ada tulisan-tulisan terkait atau tulisan-tulisan ilmiah yang memang related ke penelitian ini. Kemudian mempelajari juga terkait dengan dokumen-dokumen mutu terkait dengan SK, peraturan, ada Renstra. Kemudian dari kajian literatur atau studi-studi literatur, selanjutnya bisa terdefinisikan IT related goal. Jadi bisa diturunkan dari tujuan dan sasaran strategi universitas dipetakan langsung ke tujuan organisasi seperti apa. Kemudian tujuan organisasi dipetakan lagi dalam identifikasi proses-proses yang ada dalam COVID, di mana proses ini memang yang kita namakan sebagai enable proses. Kedua proses identifikasi IT related goal akan kita mapping lagi untuk lebih memfokuskan domain mana yang akan kita coba bahas. Kemudian dari mapping antara IT related goal dan proses IT yang ada dalam framework COVID, muncul identifikasi masalah. Nah, dari sini kita bisa mencoba mengakomodasikan kebutuhan yang diharapkan dari proses input, kemudian bukti yang tersedia, sampai mengarah kepada outcomes-nya seperti apa, bisa terdefinisikan dengan baik sehingga bisa kita tuangkan ke dalam kuesioner atau dalam penentuan stakeholder, mana-mana yang terkait erat dengan objek penelitian. Kemudian dalam tahap yang ke-8, tahap pengumpulan data, sebelumnya ada distribusi kuesioner, ada proses wawancara dengan narasumber, kemudian dari data yang terkumpul dianalisa. Kemudian yang ke-10 adalah proses assessment model, di mana dilakukan assessment untuk mengukur tingkat kapabilitas dan kematangan proses-proses yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan yang pada bagian terakhir, pada tahap ke-11, kesimpulan dan saran yang bisa disampaikan. Terkait dengan responden, kami menentukan 5 kategori yang akan kita distribusikan untuk analisis data. Terkait dengan pada kategori 1, unsur pimpinan, dalam hal ini rektor atau wakil rektor, dengan jumlah pertanyaan 20, sampai kepada pengguna. Yang paling utama sebenarnya pada kategori ketiga, karena dalam objek penelitian ini fokus utamanya pada pelaksana utamanya. Jadi dalam area Direktorat Sistem Informasi bidang pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Ada 35 pertanyaan yang terdiri dari beberapa kategori subdomain kontrol. Kenapa menggunakan COBIT? Terkait dengan 5 prinsip COBIT, seperti yang kita tahu, pertama adalah meeting stakeholder need. Jadi dalam hal ini ketika ada penyeragaman, misalnya ada investor baru yang baru membeli perusahaan ini, dia harus melihat, harus punya gambaran terkait enterprise yang dikelola, dilakukanlah penelitian atau kontrol atau audit terkait dengan tata kelola, manajemen, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, covering enterprise end-to-end, dari tatanan yang paling tinggi dalam perusahaan sampai tatanan yang paling rendah. Semua ada stage-stage terkait best practice-nya, terkait performance attribute-nya, terkait work products-nya,
semua dalam outcomes yang memang tercover secara enterprise. Kemudian applying a single integrated framework, seperti yang kita ketahui terkait manajemen risiko berada pada ISO 31000 2018, atau dalam pengelolaan proyek ada PMBOK, kemudian aset ada ITIL atau TOGAF atau ada framework yang lain. Semua bisa diakomodasikan oleh COBIT, tergantung domain mana yang akan kita pakai. Kemudian terkait dengan enabling holistic approach, ya dalam sebuah perusahaan itu memiliki komponen-komponen di mana komponen itu harus alignment semua antara kebijakan, kebijakan mutu, antara dokumen mutu, peraturan, SK, semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu harus selaras semua. Jadi adanya holistic approach untuk semua. Kemudian separating governance from management. Nah, ini seperti ini modelnya. Jadi dipisahkan secara jelas tataran board dan eksekutifnya, tetapi semua berasalkan dari kebutuhan bisnis, di mana dalam tataran governance diharapkan ada alignment dengan manajemen supaya semua tujuan strategisnya bisa tercapai, ada feedback kembali untuk dievaluasi, kemudian untuk mengarahkan, dan selanjutnya untuk merencanakan, kemudian bisa diimplementasikan, kemudian bisa dijalankan dan dimonitor dan dikasih feedback lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dalam COVID 5, domain prosesnya ada, ini saya cepat saja 37 proses reference model. Dalam tata kelola ada EDM 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian proses manajemen kita bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya metode analisis data yang digunakan seperti yang terlihat pada gambar. Jadi dipisahkan antara proses assessment model dan assessor guide. Tetapi semuanya ini dilihat dalam kerangka full outcomes bisa. Jadi outcome achievement apa yang diharapkan gitu. Nah, dipisahkan ini terkait dengan evidence, bukti, proses assessment model, ada mappingnya dan sebagainya. Jadi pada saat kita akan melakukan analisis capabilities masing-masing proses. Di sini ada stagingnya. Jadi dalam satu 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 dimensi capability, kita bisa menyematkan atribut-atribut atau ukuran-ukuran yang memang digunakan untuk mengukur tingkat capabilities dari masing-masing proses. Jadi dari proses 0 sampai dari level 0 sampai level optimizing, di sini stagingnya harus terpenuhi. Jadi memenuhi L, jadi ada skala ratingnya. Rating scale-nya itu paling rendah adalah N, not achieve. P itu partially achieve, kemudian ada L largely achieve, kemudian ada we have F full achieve. Jadi ketika semua tercapai secara largely or fully, maka bisa dilanjutkan ke next stage. Kemudian ini skala penilaiannya tadi. Jadi ketika ada proses yang ditemukan memiliki hasil akhirnya 15%. Nah, ini belum ada bukti, belum bisa menunjukkan progres. Jadi kita bisa sematkan atribut tersebut bernilai scale atributnya bernilai N. Kalau N sudah stop, tidak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya untuk memudahkan domain apa yang akan digunakan atau dalam rangka cascading atau dalam rangka menentukan enable proses, dipetakan enterprise goal sesuai dengan tujuan strategis. Jadi tujuan strategis atau TS ada tabel referensinya, tujuan strategis poin berapa, terkait erat dengan enterprise goal yang secara dimension balance scorecard-nya itu misalnya untuk visi customer. Jadi dalam
tujuan strategis universitas, apakah dalam sudut pandang customer, service yang berorientasi ke customer service apakah merupakan hal yang primer dari sisi enterprise kita. Nah, dalam hal ini tertuang dalam tujuan strategis 4.1. Jadi, customer oriented service culture dari sisi BSC dimensionnya customer bahwa ini adalah primer. Yang bisa saya sajikan pada presentasi ini beberapa dari 17 proses, 17 enterprise goal, 11 diantaranya adalah enterprise goal-nya bernilai primer atau 68%, total keseluruhannya dari 17%, dari 17 enterprise. Dari pemetaan yang sudah dilakukan, kita akan melakukan kembali melakukan mapping IT related ke enterprise goal. Jadi dari proses yang sebelumnya terdefinisi ada sekitar 11 proses yang dianggap primer. Di sini dalam dimension financial customer, jadi kita bikin matriknya yang diambil hanya yang primer. IT related goal juga sama, terkait dengan tujuan strategis tadi, primernya apa. Setelah mendapatkan mapping yang primer terkait dengan IT related goal, kita mapping dengan domain-domain yang memang menurut kita sesuai dengan target yang akan kita capai saat ini. Jadi IT related goal, jadi di sini memenuhi kebutuhan untuk kita akan turunkan ke dalam control object masing-masing domain atau subarea control. Jadi di sini untuk primer kita akan ambil berdasarkan pemetaan responsibility. Jadi kita petakan orang-orang atau rules yang ada di enterprise seperti apa. Di sini saya definisikan dari yayasan, pimpinan universitas, ada dekanat, level fakultas, kemudian unit lembaga, kemudian ada program studi, unit atau sub bagian, kemudian eksekutornya, kemudian ada dosen dan mahasiswa. Nah, dari data-data yang primer tadi dipetakan menggunakan RACI chart. Jadi R itu adalah responsible atau orang yang bertanggung jawab menjalankan. Kemudian A itu accountable, jadi kepada siapa orang yang berhak menjalankan melapor itu kepada accountable. Kemudian accountable itu akan melakukan konsultasi kalau ternyata mentok dia akan consult ke siapa gitu. Jadi C itu consulted, sorry. Kemudian I itu adalah inform. Jadi responsibility yang wajib kita informasikan karena sebagai pelaksana atau memang hanya membutuhkan informasi saja tanpa keterlibatan, tidak ada responsibility. Jadi kalau dipetakan, jadi misalnya kalau kita akan membacanya dari R itu adalah orang yang memang berhak, orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan. Jadi misalnya untuk domain EDM 01, ensure governance framework setting and maintenance, yang memastikan bahwa keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai itu adalah pada tataran pimpinan universitas yang dikonsultasikan, yang dilaporkan kepada dewan jajaran dewan ya, komisaris atau yayasan pengawas. Kemudian contoh untuk misalnya manage service agreement. Jadi yang melaksanakan level agreement atau hal-hal yang terkait dengan pengelolaan proyek dan sebagainya itu ada di RACI chart-nya, R-nya yang warna biru yang ini. Nah, dari beberapa diagram RACI yang sudah kita tandai, kita akan ambil yang 7 domain tadi. Nah, dari 7 domain tadi, kurang lebih hasilnya dari responden yang jadi responden yang mengisi survei ini ada 5 kategori
seperti yang disebutkan sebelumnya. Untuk level pimpinan universitas 7 responden, untuk level fakultas, ketua program studi ada 23 responden, kemudian untuk pelaksana utamanya 22 responden. Kemudian kita ambil target, ini adalah target yang diharapkan. Ini bernilai di set 5 agar memiliki level kestabilan dengan dibandingkan dengan indeks capability. Referensi perhitungannya menggunakan rumus pada bab 4.1. Kemudian dapat hasil indeks capability-nya berdasarkan responden. Kemudian kita kurangi dengan target achievement yang kita harapkan, dapatlah gap-nya. Berdasarkan hasil pengolahan analisa data tadi, dari indeks capability yang sudah ditemukan dengan membandingkan dengan target yang kita harapkan, ketemu sebuah nilai gap. Nah, butuh solusi untuk bagaimana agar supaya nilai gap itu semakin kecil dari level target yang kita turunkan, atau kita menaikkan kapabilitas kita step by step. Untuk pertama, untuk pengolahan tata kelola, hasil pengukuran ada pada level achieve, establish proses, dari target dengan rating scale menghasilkan gap. Kemudian EDM 03 memiliki nilai pencapaian 59,93 atau pada level 3, establish proses. Selanjutnya APO 02 89,33. Oh, ini optimizing ya, full. Jadi dalam tahap sudah melewati tahapan inovasi, jadi tinggal maintain. Kemudian FPO 09 pada area ini menghasilkan level achieve-nya 48,28%. Kemudian BAI 01 memiliki level achieve 66%, jadi pada level 3, establish proses. Kemudian BAI 05 berdasarkan skor capability level achieve-nya mencapai 61,75% dengan rating scale sesuai dengan evaluasi kematangan proses. BAI 05 level rating scale-nya pada rating scale L atau largely achieve, dan bisa kita sebut berada pada level 3 atau establish proses. Kemudian keseluruhan domain tadi jika kita ambil rata-ratanya akan menghasilkan, bisa kita bandingkan untuk melihat gap di antara target dan kondisi terkini. Kemudian pada dari 7 domain yang dianalisis, ada satu domain yang memang spesifik untuk mengelola resiko, APO 012. Hasilnya kita ada level kita berada pada perform proses, jadi masih level stage kedua dari bawah, harus ditingkatkan. Jadi di breakdown lagi untuk kasus ini, untuk unit Direktorat Informasi memang belum banyak risk profile yang teridentifikasi. Jadi kita turunkan dari berdasarkan aset, jadi itu bisa berupa portfolio. Dari portfolio atau aplikasi ada 2 risk issue. Kemudian dari infrastruktur terkait dengan pengolahan internet, server dan sebagainya ada 10 isu. Layanan juga masuk ke proses, ada 5 isu. Kemudian untuk mengidentifikasi isu berdasarkan skenario, temuan data realnya dari yang kita lihat, dari yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian pada Direktorat Informasi, ada 18 pertanyaan. Kemudian
diturunkan ke mode severity model, memiliki rendah, rendah menengah, menengah, eh, tinggi, tinggi menengah, dan tinggi sekali. Jadi di sini tingkat kemunculannya. Jadi isu ini satu bulan misalnya dibandingkan dua isu, satu isu lebih besar dari yang isu yang lain. Nah, kemudian residual risk. Jadi ketika kita melakukan improvement atau perbaikan ketidaksesuaian, seharusnya jumlah risiko atau level rendah, rendah, menengah, jumlah isunya berkurang atau levelnya yang bergeser. Kemudian risk map itu kita memetakan tadi dari hasil risk identify berdasarkan aset, berdasarkan risk scenario, kemudian dipotong lagi dengan severity-nya, derajat keseringan, kemungkinan atau probability yang akan muncul, dan dampaknya atau efek dari risk tersebut. Setelah kita melakukan mapping, yang perlu diperhatikan yang berwarna kuning atau pada level middle. Pada level middle itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Sangat besar 2, tapi jarang. Sangat jarang tapi impact-nya besar ada 2, dan seterusnya dan seterusnya. Yang perlu kita coba improve adalah yang atau identifikasi adalah yang level pada area kuning. Nah, ditemukan ada 1, 2, 3, 4. Peluang terjadinya ini peluang terjadinya ada skornya. Kemudian resikonya atau impact-nya tadi itu yang besar ya. Jadi impact yang besar itu, jadi impact-nya kalau nggak salah ini dari range 1 sampai 10. Ini sangat tinggi. Jadi kalau derajat kemunculannya tinggi dan resiko impact-nya tinggi, itu berada pada garis yang sampai pada penghujung, pada kesimpulan. Pada kesimpulannya berdasarkan hipotesa yang disebutkan di awal bahwa ada risiko terkait dengan pemanfaatan data pihak ketiga, dimention di sini, dan dimension pada hipotesis H1 dan H2 berdasarkan analisis kapabilitas APO 012 managed risk berada pada level perform atau 36,4. Dengan itu perlu ditingkatkan. Jadi hipotesis H1 dan H2 terbukti karena tidak ada risiko yang ada risiko-risiko yang tidak terdokumentasi. Kemudian kerangka COVID-5 sangat membantu untuk memastikan bahwa tujuan IT selaras dengan tujuan bisnis organisasi, memungkinkan untuk kita maksimalkan keuntungan sumber daya yang digunakan secara bertanggung jawab dan risiko TI dikelola dengan tepat. Saran untuk penelitian yang akan dilakukan pada masa akan datang, mungkin bisa menambah area domain yang akan dianalisis dan menggunakan template atau framework COVID yang paling baru. Jadi harapannya dalam mengelola program dan proyek bidang informasi itu perlu untuk meningkatkan dari level sebelumnya minimal satu level di atasnya. Cara untuk meningkatkan sesuai dengan rekomendasi yang sudah dituliskan pada laporan pada bab sebelumnya. Referensi yang digunakan ada banyak sebenarnya referensi, tapi yang terkatalognya ada sekitar 57, tapi yang bisa disitasi hanya 18. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya saya serahkan kepada para penguji. Terima kasih atas perhatiannya.